Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai etika penggunaan informasi yang diperoleh baik dari buku maupun dari internet. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar mengenai kasus plagiarisme di sekitarmu? Saat ini, kasus plagiarisme menjadi kasus yang paling menarik perhatian publik loh. Tidak hanya di dunia seni, pada dunia pendidikan juga marak adanya kasus plagiarisme tersebut. Banyaknya kasus tersebut menyadarkan kita bahwa harus saling menghormati, mengakui, dan memberikan penghargaan atas karya orang lain. Telah menjadi satu keharusan ketika kita memproduksi suatu karya. Lalu, bagaimana sih cara menghindari plagiarisme? Yuk, simak videonya. Tahukah kamu apa itu plagiarisme? Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Sederhananya, plagiarisme merupakan aktivitas mengambil serta mengakui hak cipta milik orang lain melalui sebuah karya ilmiah yang telah dibuat. Tindakan plagiarisme ini sangat merugikan orang lain, khususnya pencipta karya ilmiah tersebut. Hasil dari plagiarisme tersebut disebut plagiat, sedangkan seseorang yang melakukan plagiarisme disebut plagiator. Plagiarisme juga menjadi kasus yang sangat sensitif di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini termasuk dalam pelanggaran akademik yang pastinya sudah menjadi pelanggaran berat loh. Menanggapi hal tersebut, Undip telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Undip tahun 2020, Pasal 61 Ayat 3. Untuk mahasiswa Undip yang melakukan tindakan plagiarisme, bisa dikenakan sanksi loh, seperti yang telah disebutkan pada Perak Undip Pasal 62 Ayat 2. Apabila masih menjadi mahasiswa, maka sanksi yang didapatkan yaitu dicabut status mahasiswanya secara permanen. Sedangkan untuk alumni yang melakukan tindakan tersebut, maka sanksi yang didapat adalah pencabutan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI, dan juga kehilangan hak untuk studi di Undip. Wah, tentunya hal ini menjadi peringatan bagi kita ya untuk menghindari plagiarisme ini. Setelah mengetahui sanksi yang diperoleh ketika kita melakukan plagiarisme, kemudian kita akan berbincang mengenai ruang lingkup plagiarisme. Apa aja sih hal yang termasuk ke dalam tindakan plagiarisme? Pertama, yaitu mengutip kata-kata karya orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kedua, yaitu menggunakan gagasan atau teori orang lain tanpa menyebutkan nama identitasnya. Ketiga, menggunakan format atau gaya penulisan orang lain. Keempat, mengirimkan karya orang lain sebagai karya sendiri. Nah, jadi bagaimana nih? Sudah tahu kan apa saja yang termasuk ke dalam tindakan plagiarisme? Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenal tipe-tipe plagiarisme. Menurut Solistio pada tahun 2011, ada 4 tipe plagiarisme nih teman-teman. Tipe pertama yaitu plagiarisme atau semi kata, word of word plagiarisme, di mana seorang penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa ada parafrase dan juga tidak menyebutkan sumber aslinya. Kemudian tipe kedua yaitu plagiarisme atas sumber atau plagiarism of source. Tindakan ini dilakukan ketika penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumber secara jelas. Lalu yang ketiga yaitu plagiarisme kepengarangan atau plagiarisme of authorship, di mana seorang penulis mengakui karya orang lain sebagai karyanya. Dan tipe terakhir yaitu self-plagiarism. Tindakan ini dilakukan ketika penulis menggunakan karyanya untuk digunakan pada situasi lain dan juga mendaur ulang karya tersebut. Nah, sekarang kita akan memberikan salah satu contoh plagiarisme yang terjadi di perguruan tinggi, yaitu terdapat artikel dari BBC News Indonesia yang berjudul Dugaan Plagiarisme di UNJ, Pelaku Ingin Naik Pangkat dan Dipandang Tinggi pada tanggal 6 September 2017. Salah satu contoh tadi menjadi gambaran bahwa plagiarisme menjadi urgensi dalam lingkup pendidikan. Telah banyak kasus yang terjadi tidak hanya dalam lingkup mahasiswa, namun juga terjadi pada petinggi suatu instansi loh. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa sarjana, kalian harus menghindari tindakan plagiarisme ya. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk terhindar dari tindakan plagiarisme. Sebagaimana yang ditulis dalam link berikut,
Terdapat langkah yang harus diperhatikan untuk mencegah atau menghindarkan kata dari plagiarisme, yaitu pengutipan dan atau melakukan parafrase. Pengutipan yang dimaksud yaitu ketika kita mengutip, penulis harus menggunakan dua tanda kutip seperti ini. Kemudian melakukan pengutipan juga memperhatikan sedikit banyak kata serta bisa juga dilihat dari jumlah barisnya. Kemudian terdapat istilah parafrase. Apa sih itu parafrase? Parafrase adalah tindakan mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan masih menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna gagasan sumbernya. Setelah melakukan pengutipan dan parafrase, kalian wajib menuliskan sumbernya dalam citasi kalimat dan daftar pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang telah ditetapkan oleh program studi atau fakultas masing-masing. Setelah mengetahui tentang plagiarisme, terdapat alat bantu yang dapat membantu kalian untuk mencegah terjadinya plagiarisme loh. Perkembangan teknologi yang pesat telah memunculkan berbagai alat pendeteksi plagiarisme, misalnya Turnitin, wCopyFind, Viper, atau Plagscan.com atau Plagium.com. Sedangkan Reference Manager merupakan alat yang digunakan untuk menjadi wadah penyimpanan dokumen digital, misalnya e-journal, e-book, e-proceeding, dan mempermudah dalam memsitasi dan menuliskan daftar pustaka. Adapun salah satu reference manager yaitu Mendeley. Setelah mempelajari plagiarisme dan sanksinya, sekarang waktunya kita menggunakan yang dapat membantu kita untuk mengelola informasi serta membuat kutipan dan daftar pustaka secara otomatis. Wah, tentunya ini sangat membantu dalam penulisan karya ilmiah loh. Mendeley merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Elsevier yang berguna untuk mengelola informasi serta memanajemen referensi yang dimiliki peneliti. Mendeley ini dapat memudahkan penulis dalam kegiatan sitasi dan daftar pustaka. Penggunaan Mendeley dapat menyimpan semua data pada servernya. Pengguna juga memiliki hak untuk menyimpan salinan dokumen di server Mendeley. Setelah pengguna menginstal dan mendaftar, Mendeley akan menyediakan ruang penyimpanan sebesar 2 GB. Nah, sudah tahu kan apa itu Mendeley dan apa saja manfaat Mendeley? Apakah kalian sudah penasaran dengan bagaimana cara menggunakannya? Yuk, simak video berikut untuk mendapatkan tutorial menggunakan Mendeley. Hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu menginstal aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Aplikasi Mendeley dapat di-download melalui laman mendeley.com sesuai dengan desktop yang digunakan. Nah, untuk versi terbaru kalian bisa download Mendeley 1.19.5. Apabila kalian telah mendownload Mendeley, silakan lakukan registrasi akun pada bagian register yang terdapat di awal Mendeley. Kemudian, aplikasi akan mengarahkan ke website Elsevier untuk membuat akun bagi yang belum mempunyai akun. Jika kalian telah memiliki akun, maka akan langsung masuk ke akun Mendeley yang kalian miliki. Setelah melakukan registrasi dan login, maka kita akan diarahkan ke tampilan Mendeley seperti berikut. Nah, setelah itu kalian bisa kembali ke aplikasi Mendeley yang sudah di-download dan melakukan sign in. Maka selanjutnya yaitu kita harus menginstal tools yang menghubungkan Mendeley desktop dengan MS Word. Dengan cara klik tools lalu install MS Word login. Nah, di sini karena saya sudah download terlebih dahulu, jadi Word ini telah terhubung dengan Mendeley. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melihat bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk melakukan sitasi dan daftar pustaka. Hal pertama yang dilakukan yaitu menambahkan file yang kita miliki dengan cara klik add file dalam Mendeley. Terdapat beberapa opsi yaitu add file secara manual, menambah file secara langsung, dan menambah folder. Kemudian, klik file yang akan ditambahkan ke Mendeley. Untuk mempermudah menambahkan file, kita dapat memilih file-file terkait menjadi satu folder sehingga kita dapat menambahkan banyak file secara bersamaan. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan terdapat informasi yang jika kita mengklik file yang telah ditambahkan, kita dapat menambahkan maupun mengurangi informasi yang telah diinput. Ketika ingin melakukan sitasi, silakan menuju bagian reference pada MS Word, lalu klik Insert Citation dan go to Mendeley. Lalu silakan pilih sesuai citasi yang diinginkan. Berikut merupakan hasil dari citasi salah satu file. Kemudian, bagaimana dengan daftar pustaka? Tentunya sangat mudah. Kalian dapat menuju ke Insert Bibliografi pada MS Word sesuai dengan judul yang ingin kita input.
dan Mendeley akan secara langsung membuatkan daftar referensi sesuai dengan citasi yang telah kita tambahkan. Nah, jadi begitu teman-teman penjelasan tutorial menggunakan Mendeley Desktop yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Selamat mencoba and see you!